warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan seluruh umat Islam se-Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, baik yang mengikuti pengajian online maupun langsung. Semoga semuanya diridhai oleh Allah dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pengajian hari ini kultum singkat, yaitu bab bencana. Apa sih bencana? Yang kita ketahui, bencana itu seperti apa? Hujan, badai, oke. Apalagi gunung meletus, banjir bandang, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Apakah itu bencana? Iya, itu bencana. Itu sebagian dari bencana. Terus bencana yang besar itu apa? Yakni afatud dini thalatha, faqihun fajir, wa imamun jair, mujtahidun jahil. Yakni bencana agama. Ada 3 kriteria bencana agama. Yang pertama, faqihun fajir, ahli fikih yang durhaka. Yang kedua, wa imamun jair, pemimpin atau imam yang zalim. Yang ketiga, mujtahidun jahil, mujtahid yang jahil. Maka ketiga-tiganya ini adalah bencana yang besar menurut saya, yakni bencana agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Nah, maka oleh karena itu, bencana bukan yang seperti kita lihat gunung meletus dan lain sebagainya. Yakni bencana agama, faqihun fajir, ahli fikih yang durhaka. Ahli fikih yang durhaka ini, yang ahli fikih, beliau memang ahli di bidang fikih, tetapi beliau juga gemar melakukan perbuatan maksiat. Maka oleh karena itu, fatwanya yang disampaikan sulit untuk dicerna. Fatwanya yang dilakukan sulit untuk diamalkan. Bahkan fatwanya yang dilakukan jarang untuk didengarkan. Kenapa? Sebab ahli fikih yang durhaka, beliau melakukan fatwanya, tetapi beliau juga melanggarnya. Yang kedua, ada kalanya ahli fikih yang durhaka benar, dia melakukan fatwanya, tetapi fatwanya melenceng dari agama Islam. Fatwa yang ia keluarkan dari lisannya hanya ucapan belaka demi untuk melindungi dirinya dari kemaksiatan yang ia lakukan. Maka oleh karena itu, ahli fikih yang durhaka ini dikategorikan sebagai bencana bagi agama. Maka orang seperti ini sangat berbahaya dan bisa menyesatkan kepada orang lain. Yang kedua, wa imamun jair, imam yang zalim atau pemimpin yang durhaka, yang zalim. Di sini seorang pemimpin melakukan kekuasaannya, memiliki kekuasaan dan memutuskan sesuai keinginannya tanpa ada musyawarah dengan yang lain. Melakukan keputusan hanya dengan hawa nafsu yang ia miliki.
Maka pemimpin seperti ini sangat berbahaya. Karena apa? Kelakuan atau keputusan yang ia keluarkan sesuai hawa nafsunya, ini akan berdampak dari bawahannya, bahkan berdampak untuk agama. Dia tidak mengerti apa isi di dalamnya. Entah itu melanggar dari hukum adat yang ada, entah itu melanggar dari hukum norma sosial, atau melanggar dari norma agama. Maka oleh karena itu, wa imamun jair di sini, pemimpin yang dolim ini berbahaya karena mengkhawatirkan dan bisa disebut sebagai bencana bagi agama. Yang ketiga, mujtahidun jahil, mujtahid yang jahil. Mujtahid yang jahil atau orang yang belum menguasai agama. Di sini pendapat saya, justru yang ketiga ini lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Kenapa? Orang membuat fatwa atau orang memutuskan suatu perkara, tetapi dia tidak menguasai suatu perkara itu. Dia menjawab sesuai pola pikirnya sendiri. Maka orang seperti ini sangat berbahaya, bahkan menyesatkan kepada orang yang minta pendapat kepadanya dan minta petunjuk arahan agama kepadanya. Maka mujtahid seperti ini lebih bahaya daripada faqihun fajir dan wa imam jahil. Maka oleh karena itu, mari hati-hati dari orang ketiga ini. Bencana bukan hanya gunung meletus, bukan hanya banjir bandang, tapi ketika pokok dari bencana, yakni bencana agama, sudah dilakukan oleh ahli fikih yang durhaka, pemimpin atau imam yang zalim, dan mujtahid yang jahil, ketiga-tiganya atau salah satu dilakukan, maka insya Allah bencana-bencana lainnya akan mengikuti. Kenapa? Karena pondasinya sudah diterjang, maka atasannya akan mengikuti. Seperti gunung meletus, banjir bandang, tanah longsor, dan lain-lainnya. Maka oleh karena itu, marilah bagi yang ahli fikih, jadilah ahli fikih yang benar. Bagi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Dan bagi mujtahid palsu, usahakan jangan mengaku-ngaku menjadi mujtahid, atau jadilah orang biasa dan jangan memutuskan suatu keputusan yang berkaitan dengan agama sehingga Anda disebut dengan mujtahid, padahal Anda sendiri belum mengetahui dalam hal bidang agama. Mungkin tafsiran dari hadis tersebut kurang lebihnya seperti itu. Mungkin pengajian atau kultum singkat dari saya sampai di sini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.